Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mereka Bicara. Oke teman-teman, sebuah klub akan tumbuh berkembang apabila keuangannya itu sehat ya. Apalagi dengan tata kelola yang bagus. Klub tersebut akan tumbuh berkembang seperti halnya klub-klub yang ada di Indonesia. Ada salah satu klub yang tumbuh berkembang dan mandiri tanpa ada bantuan pemerintah atau BUMD. Tapi juga ada klub yang masih ada dibantu oleh BUMD seperti halnya Persija Jakarta itu kan dibantu ya oleh BUMD dan itu dikemukakan langsung oleh gubernurnya. Beda halnya dengan Persib Bandung yang mereka tumbuh berkembang dengan mandiri, dengan perpolakan bisnis ya. Nah di situ bisnis murni sehingga Persib tanpa memerlukan bantuan dari pemerintah. Ya teman-teman, kita lihat saja video ini penjelasan dari beberapa akun, diantaranya ini ada Kang Denny manfaat ya. Jadi manfaat dan ada juga dari Headline News, Headline ID kalau nggak salah itu tadi yang memperjelas ya tumbuh kembangnya sebuah klub yaitu Persib Bandung dan Persija dan perbedaan sumber keuangan dari kedua klub tersebut. Oke teman-teman, seperti apa videonya kita lihat saja. Tapi sebelum lanjut, untuk yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya. Untuk yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lihat video pertama. Persija Jakarta yang dulu kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah Jakarta, sekarang ini pemerintah Jakarta memberikan perhatian penuh. Bahkan hampir 3 BUMD sudah tanda tangan dengan Persija, Bank Jakarta, Pamjaya, dan juga Transjakarta. Maka kalau Persija prestasinya nggak baik, jangan salahkan Pemda Jakarta lagi, karena kita sudah memberikan ruang dan dukungan sepenuhnya, termasuk pajak untuk keramaian pun kami berikan keringanan secara khusus. Ini kita harus memilah ya. Persib itu adalah klub profesional, ya. Karena Persib klub profesional, maka kita harus menghormati profesionalisme Persib. Satu, tidak boleh dibawa ke arah politik. Saya perlihatkan sikap itu dari dulu sampai hari ini. Yang kedua, pemerintah itu tidak boleh menggunakan anggaran alokasi pemerintah yang berkaitan dengan Persib, gitu loh. Andai kata pun nanti ada bonus, itu bukan dari pemerintah, gitu loh, tetapi dari simpatisan. Misalnya saya ngasih bonus, saya sebagai pribadi yang bersimpati. Kalau pemerintah, Persib profesional, kita hormati profesionalismenya. Tidak boleh ada kaitan keuangan dengan APBN, APBD, dan tidak boleh ada kaitan keuangan dengan politik. Nah, jadi kita hormati. Pak Umu adalah manajer yang profesional. Saya hormat terhadap Pak Umu. Bedanya ya, nah, itulah pemimpin daerah pun sudah berbeda di sini ya. Yang satunya mendukung dengan APBD-nya, sementara satunya lagi yaitu Kang Deddy Mulyadi membiarkan klub itu tumbuh berkembang dengan mandiri ya, karena klub tersebut seperti Persib Bandung itu kan sudah klub profesional ya, yang tidak lagi menggunakan dana-dana dari pemerintah daerah maupun pusat ya, karena mungkin klub ini murni bisnis, jadi tidak usah menggunakan dana-dana yang sifatnya dana pemerintah ya, dana keuangan dari pemerintah setempat itu. Misalnya di Persija itu ada seperti yang dikatakan tadi, ada Transjakarta dan segala macamnya. Tapi kalau misalnya Persib itu murni dari bisnis klub itu sendiri ya, tanpa ada bantuan dari pemerintah manapun. Oke, kita lihat video selanjutnya. Ini dari Headline Bola ID, video part 1 ya. Di era sepak bola modern, ada satu kenyataan yang selalu menghadirkan perdebatan di mana saja,
yaitu bahwa sebuah klub tidak lagi bisa bertahan hanya dengan sejarah dan semangat supporter. Sepak bola hari ini sudah berubah menjadi industri yang menuntut profesionalitas yang setara dengan perusahaan besar. Pertandingan 90 menit memang tetap memikat, tetapi yang menentukan umur sebuah klub justru berada di balik layar, yaitu cara mereka mengelola uang, menjaga aset, mengembangkan bisnis, dan memastikan organisasi tetap bersih dari tarikan politik atau kepentingan kelompok tertentu. Dan ketika publik Indonesia melihat dua pendekatan yang berjalan sangat berbeda, yaitu Persija yang memilih bersinergi dengan pemerintah daerah dan Persib yang teguh pada jalur independennya, wajar jika perbedaan ini langsung pecah menjadi perdebatan panjang antara dua kubu supporter terbesar di negeri ini. Dua kota besar dengan identitas yang kuat, dua kultur pendukung yang mengakar, dan dua filosofi pengelolaan klub yang sangat berbeda pendekatannya. Dari sinilah muncul pertanyaan besar yang terus diperdebatkan. Apakah sepak bola Indonesia idealnya ditopang oleh dukungan pemerintah daerah, atau sebaliknya dibiarkan berkembang sepenuhnya sebagai industri mandiri? Untuk menjawabnya, kita perlu menelusuri lebih dalam bagaimana kedua raksasa ini membangun fondasinya masing-masing. Jakarta sekarang sedang berada pada fase baru. Pemerintah provinsi dan sejumlah BUMD turun sebagai mitra resmi klub. Nama-nama seperti Pamjaya, Bank Jakarta, MRT, dan Transjakarta masuk ke jajaran sponsor utama musim ini. Ketika daftar itu muncul, banyak yang langsung bersuara lantang dan menganggap Persija terlalu dimanjakan. Meski begitu, pemerintah kota... Kalau misalnya terlalu dimanjakan itu profesionalismenya itu nanti laun-laun kalau misalnya terus-terusan ditopang dengan dana pemerintah, nanti dia akan keenakan gitu ya, akan selalu bergantung pada dana-dana seperti itu gitu, tidak kurang profesional lah ya. Punya argumennya sendiri. Mereka melihat Persija sebagai wajah besar Jakarta, panggung yang bisa mengangkat brand perusahaan daerah dan penggerak mobilitas publik. Kolaborasi ini dianggap bukan sekadar suntikan dana, tetapi pertukaran yang saling menguntungkan. Brand BUMD naik, Persija mendapat dukungan struktural, dan supporter pun merasakan manfaat langsung, terutama lewat akses transportasi massal yang lebih terintegrasi. Termasuk soal keringanan pajak tontonan yang sempat memancing kontroversi. Secara regulasi, hal itu sah selama aturan dibuat resmi. Namun secara etis tetap memunculkan tanya. Apakah klub profesional seharusnya menerima fasilitas khusus seperti itu? Apakah klub sebesar Persija memang pantas melaju lewat jalur cepat hanya karena keberadaannya dianggap representasi kota? Dilema semacam ini akhirnya membuka ruang diskusi yang lebih luas tentang batas komunikasi pemerintah dalam industri olahraga. Ya sebenarnya Persija itu kan klub ibu kota ya, menurut saya. Kalau misalnya klub ibu kota itu kan pasti sumber dananya itu akan jauh lebih besar ya ketimbang mungkin Persib ya. Kalau misalnya Persib itu kan hanya provinsi yang tidak terlalu wah gitu. Tapi perbedaannya mereka Persib dan Persija itu perbedaannya sangat mencolok ya. Kalau misalnya Persib tidak sama sekali tidak menggunakan dana APBD, murni bisnis, sementara Persija itu dibantu oleh perusahaan-perusahaan daerah tersebut ya. Kalau misalnya ada di sana ada Transjakarta dan lain sebagainya. Sebenarnya itu mungkin sah-sah saja ya kalau selama aturannya dibuat resmi seperti yang dikatakan tadi. Tapi rasanya kurang begitu gimana ya, soalnya kan ini klub ibu kota gitu ya, harusnya harus lebih jauh mandiri ya daripada klub-klub lain yang ada di Indonesia, harusnya gitu loh. Oke, kita langsung ke part 3 aja ya biar lebih cepat.
Model mandiri yang mereka jalankan bukan karena menolak bantuan, tetapi karena mereka ingin menjaga garis pembatas antara kepentingan olahraga dan kepentingan pemerintahan. Selama bertahun-tahun, pola ini terbukti stabil. Sponsor swasta masuk dengan lebih leluasa, keputusan bisnis bisa dibuat tanpa tekanan eksternal, dan brand Persib tumbuh menjadi salah satu yang paling konsisten di Indonesia. Karena perbedaan konteks itulah, kita tidak bisa menarik kesimpulan siapa yang paling ideal. Model Persija dapat berhasil selama seluruh prosesnya dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketika BUMD terlibat, kontrol publik juga semakin besar, sehingga klub harus menjaga tata kelola agar tetap bersih. Betul ya, saya setuju dengan yang dikatakan tadi. Kalau misalnya BUMD di situ berperan, berarti masyarakat akan lebih menyoroti ini, soalnya kan dibiayainya oleh BUMD ya, BUMD Jakarta tersebut, berarti otomatis kontrol dari masyarakat itu akan lebih kuat ya, akan lebih besar ketimbang klub-klub yang punya bisnis sendiri gitu tanpa ada bantuan dari BUMD tersebut. Lain, sinergi seperti ini bisa sehat selama fungsinya benar-benar berbentuk kerjasama, bukan kepentingan politik. Sementara itu, model Persib memberikan gambaran yang sangat tegas tentang arti profesionalitas yang berdiri di atas kaki sendiri. Mereka mempertahankan independensi total agar keputusan klub selalu berada pada jalur bisnis yang rasional, bukan pada arahan dari pihak luar. Dua jalur yang terlihat berlawanan ini justru memberi pelajaran berharga untuk sepak bola Indonesia. Persija menunjukkan bahwa kolaborasi dengan pemerintah tidak selalu identik dengan ketergantungan selama struktur dan mekanismenya jelas. Persib membuktikan bahwa klub yang sepenuhnya mandiri pun bisa tumbuh besar tanpa harus bergantung pada anggaran publik. Perbedaan ini harus kita lihat sebagai kekayaan model, bukan sumber permusuhan. Justru keberagaman tata kelola seperti ini dibutuhkan untuk mengukur model mana yang paling relevan untuk kota lain di Indonesia, karena setiap daerah punya tantangan yang berbeda. Sebagai penonton, kita perlu melihat dinamika ini dari kacamata yang lebih luas. Sepak bola modern bukan lagi sekadar rivalitas atau saling ejek di media sosial. Industri ini bergerak cepat dan menuntut profesionalitas tinggi. Klub yang bisa beradaptasi dengan perkembangan ekonomi, yang bisa menjaga transparansi, yang memahami pentingnya manajemen modern, itulah klub yang akan bertahan paling lama. Dunia sepak bola bergerak menuju era baru yang lebih kompetitif dan lebih terstruktur. Dan dalam perjalanan itu, baik klub yang bersinergi dengan pemerintah maupun klub yang berdiri mandiri, masing-masing punya peran penting dalam membentuk wajah sepak bola Indonesia yang lebih sehat dan berkelanjutan. Model Ya, sebenarnya mau itu berkembang dengan berdiri sendiri di kaki sendiri tanpa bantuan pemerintah itu lebih bagus ya, walaupun kalau memang klub itu kurang bisa mengelola keuangan atau misalnya klub itu masih kekurangan dana, sehingga sementara ini ya mungkin dibantu oleh pemerintah, ya tidak apa-apa selama uang-uang yang dikeluarkan oleh BUMD itu masih bisa dipertanggungjawabkan itu teman-teman. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.